Yuk kita mulai. Hadis pertama riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Para kiai, para ustadz dicek di kitabnya Al-Mustadrak karya Al-Hakim An-Naisaburi, nomor hadis 1875. Ada imam besar namanya Al-Hakim dari Naisapur. Naisapur itu pecahan yang Tantan sekarang ke arah India tuh. Mengarang kitab namanya Al-Mustadrak yang disusulkan karena beliau membaca Al-Bukhari, baca Sahih Muslim, tapi belum semua yang sahih hadis terkumpul dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka dibaca syarat-syaratnya, dikumpulkan syaratnya, dengan syarat itu dicari hadis lain yang belum dikumpulkan di Al-Bukhari dan Muslim, lalu disusulkan kepada keduanya. Disusulkan, bahasa Arabnya Al-Mustadrak. Nomor hadis 1875. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, perhatikan Bu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asabahu hammun aw ghammun fayaqulu, nah saya ijazahkan ya, ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, menyontohkan pada umatnya, idza asabahu hammun, kalau sedang dilanda peristiwa yang sulit sampai meresap ke dalam hati, namanya hammun. Jadi kalau ibu punya kesulitan, bapak punya masalah, masalahnya itu langsung menghantam ke hati sehingga banyak difikirkan. Namanya apa? Hammun. Yang kedua, ghammun. Ghammun itu bisa alam. Tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan tak berhenti. Di Binjai sebelum saya ke sana itu 8 hari sampai 10 hari hujan terus tiap hari. Suasana gelap. Atau punya masalah, cuacanya bagus tapi masalahnya membuat kita gelap. Pernah punya masalah yang makan gak enak Bu? Pernah? Pernah punya masalah kalau jalan sampai bingung? Pernah punya masalah sampai mata sampai gelap? Pernah. Makan gak enak, terang seperti gelap, suasana gak enak. Itu obatnya bukan bikin status di Instagram. Bu punya masalah dengan suami sampai gak enak makan, tulis di Instagram. Gak nyangka ya. Itu nyangka. Orang yang bilang gak nyangka sedang nyangka. Apa solusinya? Kalau sedang punya masalah di rumah, sendirian, di masyarakat, di bangsa, di negara, sulit teratasi, maka dibimbing oleh Nabi, beristighosahlah. Apa bacaannya? Perhatikan. Ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith. Satu. Jadi kalau nanti ada yang pulang tanya apa dalilnya istighatsah, sampaikan Quran surah Al-Anfal ayat 9, hadis Nabi di Al-Mustadrak nomor hadis 1875. Dua, saya sampaikan ilmunya dulu baru kita bahas isinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3524, yang meriwayatkan asisten Nabi, pembantu Nabi, asisten selama 20 tahun. Orang dekat Nabi, keluarga, membantu keluarga Nabi selama 20 tahun. Namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
menyampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza karrabahul amru, apabila beliau disulitkan dengan satu persoalan. Pak, karrabah itu dari kata karbun, Pak. Karbun itu masalah pelik yang kompleks, bisa ancaman, bisa gangguan, bisa tekanan, bisa kita punya rencana pekerjaan diganggu orang, kita punya persiapan yang bagus mau digagalkan orang, itu karbun namanya. Atau suasana tenang tiba-tiba datang musibah akibat perbuatan orang, itu karbun namanya. Fayaqulu, maka beliau kemudian berdoa minta kepada Allah, kalimatnya sama, ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith. Sampai sini dulu doanya. Sekarang kita baca tandanya. Quran surah ke-30 ayat 40. Di sini kita akan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Di sini saya mohon izin berdiri karena ini inti dari materi istighatsah kita. Zaharal fasadu, telah terang tampak satu kerusakan yang menjadi bencana. Zahara seakar dengan kata zuhur, Bu. Zuhur itu terang, tampak, jelas. Ibu ngaji ada izhar. Pernah dengar hukum izhar? Kenapa disebut izhar? Karena mesti jelas bacanya, tidak boleh ada dengungnya. Man amana, jelas. Tak boleh dengung, tak boleh samar, jelas. Ada musibah, ada bencana, ketika tampak jelas kelihatan semuanya, terang musibahnya, banjirnya tampak, kayunya tampak, yang terdampak tampak, terang, sulit disembunyikan, masalahnya jelas. Fil barri wal bahra, baik di daratan ataupun di lautan, kalau ada bencana terjadi, jelas kelihatan tampak di hadapan manusia. Bima kasabat aydin nas, tanda pertama kata Allah, pasti yang pertama ada yang salah dari perilaku tangan-tangan manusia. Jadi kalau bencana sekali terjadi, gak boleh kita salahkan alam, karena yang salah bukan alam. Alam itu diatur oleh Allah dengan sistem yang teratur. Kata Allah hujan, hujan. Wan, gerak awan, hujan. Tapi jangan kencang-kencang, gerimis aja, gerimis. Wan, satu, geser sana nah, Ciputat. Hujan lebat, lebat. Bagaimana itu bisa diatur? Karena Allah mengatur sistem. Di Ciputat butuh lebat, karena ada tumbuhan tanah-tanahnya masih kering, belum gembur. Yang di sini gerimis, karena cukup disiram dikit tumbuh. Tanah menyesuaikan, tumbuhan terbangun, alam stabil lagi. Yang jadi masalah, manusia jalur airnya dihambat, serapannya dipotong. Perbuatan manusia yang menjadikan bencananya muncul. Kata Allah, kalau jelas terjadi bencana, yang pertama dibaca, jangan salahkan alamnya, pasti ada sebab tangan manusia di baliknya. Jangan betul dulu, sebentar. Bima kasabat aydin nas, jangan dipotong ayatnya nih. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, linudhiqahum, supaya terjadinya bencana itu, kata Allah, saya izinkan untuk membuat sadar orang-orang yang ada di sekitarannya, baik dekat ataupun jauh,
Ini akibatnya kalau melakukan tindakan yang menyimpang. La'allahum yarji'un, dengan taunya akibat itu dia menimbang kembali, perbuatan ini tidak tepat. Perbuatan ini enggak benar, sebab kalau saya lakukan, korbannya bisa manusia. Yang meninggal bisa banyak. Yang kehilangan rumah ribuan. Yang kehilangan anak ratusan. Yang tak bisa makan berminggu-minggu ribuan. Yang repot satu negara. Ditampakkanlah bencana itu untuk membuat kembali kita sadar menjadi pribadi yang baik, sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk lingkungan sekitaran kita. Jadi istighatsah itu bukan sekedar datang, kumpul, kemudian berdoa dan pulang. Istighatsah itu harus merubah kita yang melakukan, minimal menjadi orang baik setelah itu dikerjakan. Jadi kalau pulang dari masjid selepas istighatsah kita tidak mencontohkan yang baik, ada yang tidak tepat dalam istighatsahnya. Setelah istighatsah tidak berubah, ada yang tidak tepat dalam istighatsahnya. Jadi ini yang pertama. Kita tidak batasi di Aceh, tidak batasi di Sumatera Utara, tidak batasi di Sumatera Barat, dimanapun, termasuk di Banten ini. Kalau terjadi kemarin di Cikande radiasi, sebagian ada yang banjir, sebagian ada yang meluap airnya, maka tolong dicek. Yang salah bukan alamnya, yang salah ada tangan-tangan manusia yang kurang tepat dalam mengelola lingkungannya. Ini yang hebat Pak, teman-teman Gojek nih. Hebatnya dalam keadaan demikian pun Quran tidak mengajarkan mencela. Quran tidak mengajarkan menghina. Quran tidak mengajarkan saling menjatuhkan. Contoh nih Pak, Bu, Ibu kenal Firaun? Sana ada yang kenal tuh. Catat nih Bu ya, Ibu mau bikin status juga nggak apa-apa. Firaun itu Fir'aunnya Firaun. Fir'aunnya Fir'aun. Jahat, ngaku Tuhan. Manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan tercatat, terdokumentasikan dalam dokumentasi langit, bukan cuma di bumi. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling hebat katanya. Rekor sampai sekarang di Indonesia paling banter malaikat tuh. Nabi sudah banyak. Nabi Muhammad sampaikan, la nabiyya ba'di, besok-besok ada yang akan ngaku nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku, la, tolak saja. Jadi kalau ada orang mengaku nabi sekarang, jangan kaget, berarti Nabi Muhammad benar. Yang kaget itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu IM Bang, Ketua DPRD nih, pemain bulu tangkis ke Bogor, pulang-pulang ngaku nabi, tangkap sama polisi. Kenapa kamu ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Rekor tertinggi Jakarta, LE, mengaku malaikat. Pernah minta izin pada gubernur yang terdahulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Anda bayangkan, tangkap sama polisi tuh. Ya, kita dukung tuh, polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Hukum 6 tahun. Tapi Fir'aun ngaku Tuhan. Tapi Fir'aunnya Fir'aun, oleh Quran tidak pernah diungkap namanya. Tidak pernah disebutkan siapa namanya. Untuk memberikan pelajaran akhlak kepada kita, seburuk-buruknya perilaku manusia, yang salah perilakunya, bukan orangnya. Sebab boleh jadi ada orang dengan nama yang sama, perbuatannya tidak merusak. Sebab boleh jadi dengan nama ini besok-besok dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau ada kejadian pun selevel bencana, ada kejadian pun musibahnya tidak menyenangkan, jangan saling sibuk menuduh, jangan saling sibuk mencela, jangan saling sibuk menjatuhkan, sebab yang salah perilakunya.
kita perbaiki perilakunya, contohkan kita menjadi orang baik, dengan itulah istighatsah akan berfungsi. Jelas? Halo, jelas Bu? Nah itu satu. Jadi kalau kejadiannya di Sumatera, di Tangerang tidak kejadian, mengapa kita berkumpul? Kita ingin menunjukkan kepada Allah, sekalipun kejadiannya di tempat yang lain, kita datang beristighatsah untuk menunjukkan kepada Allah, ya Allah, kami di antara hamba-hambamu yang ingin kembali padamu jadi baik, sehingga belajar di kejadian Sumatera, kami mendoakan dan kami minta kepadamu untuk menjaga kota kami ini, kabupaten kami ini, agar selalu dalam rahmatmu yang terjaga dalam kebaikan. Itu fungsinya. Nah itu nggak cukup dengan amin. Rumusnya ada 3. Ada berapa rumusnya Bu? 3. Nah, ini kalau rumus 3 ini dilakukan, insya Allah berkah diturunkan. 1. Ya Hayyun. Artinya? Ulangi. Ya Hayyun. 2. Ya Qayyum. 3. Birahmatika astaghits. Saya ingin kita paham dulu artinya nih. Nah, jadi kalau sudah paham, istighatsah itu tidak harus berkumpul begini. Ibu punya masalah di rumah dengan suami, masuk ke kamar, bentangkan sajadah, ya Hayyun ya Qayyum, birahmatika astaghits. Istighatsah untuk suaminya. Di kantor ada masalah, ya Hayyun ya Qayyum, birahmatika astaghits. Masalahnya makin luas, kumpul di masjid, kumpul di lapang, angkat tangannya, sama-sama ucapkan ya Hayyun ya Qayyum, birahmatika. Hayyun artinya yang maha hidup, yang tidak bergantung pada yang lain. Saya ulangi, Hayyun artinya yang maha hidup, yang tidak pernah mati, tidak bergantung kepada yang lain. Pelan-pelan. Kenapa kita sebut nama ini dipilih yang pertama? Buka dulu Quran surah ke-17 ayat 110. Sekaligus saya ijazahkan. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya masalah, kata Allah, minta sebut nama Allah, curhat, ya Allah. Sebetulnya itu fitrah Bu. Jadi hati kita itu kalau ada apa-apa tersebut, ya Allah. Ibu keluar, lihat mendung di langit, ibu ucapkan apa? Ya Allah, mendung. Keluar mau berangkat, macet, ucapkan apa? Ya Allah, macet. Awid ar-Rahman atau sebut ya Rahman. Nah, di sini kuncinya. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda tahu kata Allah, falahul asmaul husna. Allah punya nama-nama spesial yang disiapkan untuk menjawab semua masalah dan kebutuhan hambanya. Jadi al-asmaul husna itu bukan sekedar hafalan. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Itu 99 nama, ibu pilih. Sedang punya masalah apa, cari nama yang sesuai, istighatsahlah dengan nama itu. Misal, ini yang teman-teman mencari rizki, mengalami kesulitan dalam rizki misalnya, belum turun, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah, ya. Punya masalah belum selesai, sebut ya Allah, ya Al-Fattah. Punya masalah banyak, hati kurang sabar, sebut ya Allah, ya Sabr. Ibu nggak punya masalah, ibu nyebut ya Sabr, ya Sabr, ya Sabr, dikasih masalah. Pilih nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada masalah, orang mati, tidak bisa membaca. Mati itu bukan wafat sesungguhnya.
dia nggak bisa baca tandanya, nggak bisa perbaiki, nggak bisa menyelesaikan, tidak bergerak, tidak hidup. Maka kita minta pada yang maha bergerak, yang maha hidup, yang tak pernah mati, yang tak bisa bergantung pada siapapun. Kita minta nggak ada, kita mau bergantung tak selesai, minta kepada Ya Hayyun. Punya masalah di rumah, nggak ada yang bisa ngasih solusi, nggak ada yang bisa diandalkan. Ibu ucapkan Ya Hayyun, Ya Hayyun, Ya Hayy. Kenapa istighatsah dipilihkan oleh Nabi kata Ya Hayyun yang pertama? Untuk menunjukkan istighatsah dilakukan jika memiliki masalah yang sudah tidak bisa digantungkan lagi pada siapapun. Nggak ada yang bisa diandalkan lagi kecuali Allah. Dua, Ya Qayyum, yang tegak berdiri dengan zatnya dan dia mengatur selainnya. Yang punya kita siapa? Yang punya Aceh siapa? Yang punya Sumatera Utara siapa? Yang punya Sumatera Barat siapa? Yang punya 3 raksa siapa? Yang punya Pak Bupati siapa? Allah. Jadi kalau sesuatu terjadi di daerah yang sulit kita kendalikan, kembalikan kepada yang memilikinya. Nama Allah yang mengatur segala yang dimilikinya tanpa pernah bergantung pada selainnya disebut Qayyum. Apa artinya? Qayyum. Aceh sudah bisa ngatasi. Secara nasional belum selesai dengan cara yang cepat dan mudah. Maka istighatsah datang, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Ya Allah, Engkau yang punya Aceh, Engkau yang punya Sumatera, Engkau yang punya Indonesia seutuhnya. Kami semua belum mampu menyelesaikan dengan cepat karena keterbatasan. Engkaulah pemilik segala kekuatan tanpa punya batasan. Ya Hayyun, Ya Qayyum. Nah, rasa itu mesti ada. Sebab kalau rasanya tidak ada, kita ucapkan Ya Hayyun Ya Qayyum tanpa pernah tawakal dan menyerahkan kekuatan kepada Allah, doanya hanya di sini, tidak sampai ke sini. Terakhir, bi rahmatika astaghith. Apa itu rahmat? 5 juta. Serius nih. Oh, waktu habis. Waktu habis, udah mau adzan bentar lagi katanya. Rahmat itu ada 3 artinya. Ada berapa? Apa Bu rahmat Bu? Kasih sayang. Apa kasih sayang itu? Rahmat. Rahmat isinya maknanya ada 1. Pelan-pelan ya. Ampunan dari dosa yang sudah berlimpah. Dosanya banyak, dosanya tak terukur. Sekali dosa tapi dampaknya banyak. Contoh nih Pak ya, ada yang berkali-kali dosa namanya israf. Ada yang sekali dosa tapi dampaknya banyak. Bu tahu pohon nggak? Tahu ya? Apa hukumnya merusak tanaman? Tanaman aja dulu, jangan dulu pohon. Pak, ini ada yang tentara nih, tidak. Di Islam tuh saking indahnya, merusak tanaman, potong pohon dalam suasana perang itu haram hukumnya. Anda bayangkan, suasana perang yang tegang, yang dahsyat. Izin perang itu ada di surat At-Taubah. At-Taubah itu satu-satunya surat di Al-Quran yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bara'atum minallah, nggak ada Bismillahnya. Saya cari di tafsir kenapa tidak ada Bismillah. Karena Bismillah itu isinya kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Perang tidak ada kasih sayang. Ada orang nembak berkasih sayang, minta izin nembak ya, dor. Sakit gak? Maaf ya. Gak ada. Tanya Pak Yudo tuh. Perang ya perang, tapi dalam suasana yang tegang dalam peperangan turun ketegangan. Tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh menyakiti anak kecil, tidak boleh melukai perempuan, tidak boleh memotong tanaman, merusak pepohonan.
Dalam peperangan tidak boleh merusak tanaman, dilarang potong pohon sembarangan, hukumnya haram, dosa. Maka bagaimana dengan orang yang menggunduli hutan dalam suasana tidak ada peperangan? Paham?